Akhirnya Bang Haji Rhoma Irama berbicara tentang polemik nasab di kantor gedung PBNU Pusat Jakarta. Ya, jadi ceritanya Bang Haji Rhoma Irama ini diundang oleh PBNU untuk berbicara dakwah digitalisasi. Karena di sampingnya ada orang yang diundang juga dan merupakan seorang Habib, maka Bang Haji Rhoma Irama mungkin dalam hal ini berbicara tentang bagaimana selama ini beliau membuat konten-konten YouTube yang dipublikasikan dan didemonstrasikan, bahkan podcast langsung dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai penggugat, juga dengan Dr. Sugeng dari representasi kajian DNA, Pak Menachem Ali, Gus Abbas Buntet, dan banyak tokoh-tokoh yang ikut serta membahas polemik nasib polemik nasab di YouTube atau di media sosial pada umumnya ya. Kita saksikan dulu nih, Gusmar KBN Nusantara memberikan pendapat, memberikan pandangan yang sangat luar biasa atas bagaimana fenomena Bang Haji Rhoma Irama yang kali ini berani berbicara polemik nasab di hadapan gedung PBNU. Silakan. Walaupun tema yang disodorkan pada beliaunya ini pada acara tersebut bukanlah persoalan habaib, tapi persoalan dakwah digital. Namun karena mungkin di sebelahnya ada sosok Habib yang persis duduk bersebelahan, dihadirkan oleh PBNU. Beliaunya ini pada acara tersebut bukanlah persoalan habaib, tapi persoalan dakwah digital. Namun karena mungkin di sebelahnya ada sosok Habib yang persis duduk bersebelahan, dihadirkan oleh PBNU, apa boleh buat Rhoma Irama kemudian menyindir persoalan yang selama ini cukup menguras perhatiannya untuk dibahas. Dan ini salut. Ini sama dengan Bang Haji Rhoma Irama sesungguhnya sedang membuka pintu lebar-lebar kepada PBNU untuk membahas ini secara jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada video yang sedang cukup menarik perhatian, menjadi perhatian publik, yakni ketika Bang Haji Rhoma Irama diundang oleh lembaga dakwah PBNU untuk menjadi salah satu narasumber di acara rutin bulanannya LD PBNU ini, di mana Rhoma Irama duduk berdampingan dengan seorang Habib. Dalam ceramahnya Rhoma Irama saya nilai salut karena beliau tidak menyembunyikan persoalan yang sedang menjadi sorotan banyak pihak terkait dengan polemik Habib. Rhoma Irama mencoba untuk jujur apa adanya terkait dengan persoalan yang memang sedang menjadi perhatian khususnya warga NU, dan disampaikan di gedung PBNU, disampaikan di sebelahnya ada Habib. Dan ini jarang yang berani jujur, berani terus terang menyampaikan kebenaran tentang polemik ini. Bahkan sekelas para petinggi Kiai NU sekalipun, sekelas para pengurus PBNU sekalipun, banyak yang lebih memilih diam, lebih memilih mencari aman untuk tidak membicarakan hal tersebut. Tetapi Bang Haji Rhoma Irama, walaupun tema yang disodorkan pada beliaunya ini pada acara tersebut bukanlah persoalan habaib, tapi persoalan dakwah digital. Namun karena mungkin di sebelahnya ada sosok Habib yang persis duduk bersebelahan, dihadirkan oleh PBNU, apa boleh buat Rhoma Irama kemudian menyindir persoalan yang selama ini cukup menguras perhatiannya untuk dibahas. Dan ini salut. Ini sama dengan Bang Haji Rhoma Irama sesungguhnya sedang membuka pintu lebar-lebar kepada PBNU untuk membahas ini secara jujur dari sisi keilmuan. Nah, seperti apakah yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama tentang polemik Habib ini terkait dengan dirinya, terkait dengan pengalamannya dengan Habib pada saat diundang oleh LD PBNU? Mari kita simak cuplikannya. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatidz,
Wabil khusus ternyata nih teman lama Habib. Saya antum undang nonton film Sajadah Ka'bah. Nah, Sajadah Ka'bah sama Haji Nuri. Masya Allah. Duduk bareng kita aja. Masya Allah, tabarakallah. Sebelum saya cerita tentang seni, ini se-Indonesia, sedunia tahu apa yang selama ini saya utarakan di podcast Roma Irama, yaitu terutama tentang polemik nasab. Ya. Dan yang selalu saya tekankan di awal, Bismillahirrahmanirrahim, tanpa kebencian, tanpa kepentingan. Itu selalu saya tekankan. Illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Baru saya cerita bla 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 bla. Nah, kemudian selanjutnya pada endingnya selalu saya katakan bahwa goal dari semua ini adalah semua pihak harus muhasabah. Selanjutnya kita laksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi goalnya ukhuwah Islamiyah. Masya Allah, tabarakallah. Memang kadang-kadang ya, saya seringkali di podcast itu ente mungkin lihat Nonton, gak pernah ingat. nangis-nangis. Saya sering meneteskan air mata. Kenapa? Ada satu realitas yang luar biasa. Ada satu kondisi yang luar biasa. Padahal saya berulang kali mengatakan Habib Rizik, Habib Ali, Habib itu sahabat gue semuanya. Ternyata termasuk beliau. Beliau waktu idaman Saya datang pertama kali pembukaan pakai jaket gitu. Pakai itu beliau apa? Motor beliau. Masya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Maka saya pun selalu berkata, tolong koreksi saya di dalam podcast saya. Tidak ada hal lain illa wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ila. Oke, Bib. Ana uhibbukum. Jazakumullah khair. Uhibbukum. Aja Mama. I love you full. Masya Allah, Masya Allah. Yang polemik ini nggak anti-antinya air mata saya. Musame, saling memaafkan karena Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita ingin mencapai satu ukhuwah yang murni. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Baik, kita tinggalkan itu. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepada kita semua. Amin. Maka kita sampai pada satu titik ukhuwah Islamiyah. Oke ya, itu tadi yang disampaikan oleh Bang Haji Roma Irama sekilas terkait dengan podcastnya yang membahas tentang polemik nasab para Habib. Dan ini disampaikan sebagai prolog oleh Bang Haji Roma Irama sebelum membahas tentang materi yang Ya itu dia teman-teman, hal-hal yang disampaikan oleh Gusmar KB Nusantara tentang bagaimana pendapatnya terhadap fenomena Bang Haji Roma Irama yang berbicara soal polemik atau perdebatan nasab di gedung PBNU di hadapan para kiai, dan itu kiai-kiainya terdiam ya. Artinya tidak ada juga yang menegur karena memangnya begitu pada faktanya. Justru ini menjadi tamparan ya, tamparan keras kepada mereka orang-orang yang berada di PBNU, khususnya orang-orang yang berada di struktural, untuk bisa mengambil kebijakan karena mereka lah yang memiliki otoritas.
Saya pikir pemerintah pun akan siap memfasilitasi kalau PBNU yang bergerak. Nah, ini juga sekaligus gambaran moral bagi kiai-kiai yang ada di PBNU, yang menjabat di PBNU. Mereka kenapa diam? Mengapa mereka semua itu, kiai-kiai itu diam? Bisanya ngapain? Selain buat acara ihtifal begitu yang mungkin di dalamnya butuh anggaran. Ya. Padahal polemik nasab ini mereka kan memiliki otoritas sebagai orang yang memiliki jabatan di Nahdlatul Ulama gitu. Kenapa kemudian tidak bisa mempertemukan Kemat atau memfasilitasi Kemat dengan pihak Rabitul Alawiyah untuk dijadikan diskusi, Pak? Apa merasa terlalu besar gitu? NU untuk Kemat merasa terlalu besar gitu. Ini kan kalau misalkan seperti ini cara pikirnya terlalu picik ya. Terlalu picik. Ya. Jangan tanya saya siapa? Saya warga Indonesia, Pak. Saya Gen Z, saya warga Indonesia, saya harus berani keras mengatakan seperti ini. Daripada bapak-bapak yang di sana yang panggil kiai yang digini kalau soan salaman tapi gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Oke, barangkali itu teman-teman hal yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.